Hello everyone, welcome to English Here. Kalian pasti pernah dengar atau familiar dengan active atau passive voice, bukan? Bahasa Indonesianya kalimat aktif dan kalimat pasif. Active voice adalah kalimat di mana subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan passive voice adalah kata benda objek dari kalimat aktif yang menjadi subjeknya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diikuti atau diciri-cirikan dengan imbuhan berupa di atau ter. Contoh, diambil, terbakar, itu merupakan contoh kalimat pasif. Di video kali ini, kita akan belajar tentang active voice dan passive voice. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Kita akan belajar active dan passive voice menggunakan tenses dan beberapa hal lainnya dalam bahasa Inggris. Dimulai dengan tenses present simple. Tenses present simple adalah ketika kita menggunakan kalimat yang membicarakan masa sekarang atau masa kini. Nah, kita mulai dengan active voice atau contoh kalimat positifnya dalam tenses present atau tenses masa sekarang. Reporters write news report. Reporters write news report. Ini adalah bentuk pasifnya. Bentuk aktifnya di bagian kiri, bentuk pasifnya yang kanan. News reports are written by reporters. News reports are written by reporters. Apa artinya? Kita akan bisa melihat dari artinya secara langsung ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimat aktif di sini artinya wartawan menulis laporan berita. Wartawan adalah subjek, menulis adalah kata kerja, laporan berita adalah objeknya. Sedangkan kalau di kalimat pasif artinya adalah laporan berita ditulis oleh wartawan. Laporan berita adalah objek yang jadi subjek waktu di kalimat pasif. Jadi subjek dari objek waktu di kalimat aktif ya, ditambah kata kerja yang pakai imbuhan di atau ter, dan ditambah dengan kata oleh biasanya ya, kebanyakan, dan ditambah dengan objek. Objek di pasif, tetapi ya kalau di aktif dia sebenarnya subjek. Wartawan menulis laporan berita ditulis oleh wartawan. Kita lanjut ke tenses berikutnya. Present continuous tense atau tenses di mana waktu saat ini sedang berlangsung. Jadi kita membicarakan kalimat yang terjadi di masa sekarang, di masa kini, dan sedang benar-benar berlangsung. Kita lihat contoh kalimat aktifnya. Michael is baking a brownie. Michael is baking a brownie. Kalimat pasifnya, a brownie is being baked by Michael. A brownie is being baked by Michael. Apa artinya? Nah, kalimat aktifnya, Michael sedang memanggang brownies. Michael subjek, sedang itu menunjukkan present continuous, di mana kejadiannya atau tindakannya sedang benar-benar berlangsung. Memanggang adalah kata kerja, brownies adalah objeknya. Kalimat pasifnya, sebuah brownies sedang dipanggang oleh Michael. Sebuah brownies adalah objek di kalimat aktif yang menjadi subjek. Sedang adalah menunjukkan hal sedang berlangsung, yaitu present continuous. Dipanggang adalah kata kerja yang pakai imbuhan di atau ter, oleh ditambah terus tambah lagi dengan objek. Di sini Michael. Paham ya? Kita lanjut ke tenses berikutnya. Past simple. Past simple tenses adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau bercerita tentang masa lalu atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Kalimat aktifnya, contoh kalimat aktifnya adalah the company hired new workers last year. The company hired new workers last year. Kalimat aktifnya itu. Sedangkan kalimat pasifnya,
New workers were hired by the company last year. New workers were hired by the company last year. Kita lihat artinya. Perusahaan merekrut pekerjaan baru tahun lalu. Perusahaan adalah subjeknya, merekrut adalah kata kerja, pekerja baru adalah objek, tahun lalu adalah kata keterangan waktu. Sekarang kita lihat contoh kalimat pasif. Pekerja baru dipekerjakan oleh perusahaan tahun lalu. Pekerja baru di sini adalah objek di kalimat aktif yang menjadi subjek di kalimat pasif. Tambah kata kerja yang menggunakan imbuhan di, tambah kata oleh, ditambah dengan objek perusahaan, tambah dengan kata keterangan tahun lalu. Sekarang kita ke tenses berikutnya, yaitu past continuous tense. Ini adalah tenses yang digunakan untuk kalimat yang menyatakan masa lalu di mana suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu, tapi terjadinya di masa lalu. Sekali lagi, tenses ini menyatakan masa lalu di mana ada suatu aksi yang sedang berlangsung di waktu tertentu, tapi di masa lalu. Oke, sekarang kita lihat kalimat aktifnya. The salesman was helping the customer when the thief came into the store. The salesman was helping the customer when the thief came into the store. Contoh kalimat pasifnya. The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. Artinya adalah penjual sedang membantu pelanggan ketika pencuri datang ke toko. Penjual adalah subjek, sedang menunjukkan kejadian sedang berlangsung tetapi di masa lalu ya. Membantu kata kerja, pelanggan adalah objeknya, ketika pencuri datang ke toko adalah kata keterangan situasi. Sekarang kita ke arti untuk kalimat pasifnya. Pelanggan sedang ditolong oleh penjual ketika pencuri datang ke toko. Pelanggan adalah objek yang menjadi subjek, sedang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, past continuous. Ditolong adalah kata kerja, pakai imbuhan di, tambah oleh, tambah subjek, tambah dengan kata keterangan. Berikutnya kita ke tenses present perfect. Tenses ini menggunakan bentuk kalimat yang menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi aksinya dimulai di masa lalu, tapi sampai sekarang masih berlangsung. Atau dia telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu, tapi efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Silakan belajar tentang tenses di video-video lainnya di English Here. Sekarang kita lihat contoh kalimat aktifnya. They have already discussed the book. They have already discussed the book. Kalimat pasifnya, the book has already been discussed by them. The book has already been discussed by them. Artinya, mereka sudah membahas buku itu. Mereka adalah subjek, sudah menunjukkan present perfect, telah terjadi di masa lalu, tapi ada efeknya nih di masa sekarang. Membahas kata kerja, buku itu adalah objeknya. Arti untuk kalimat pasifnya, bukunya sudah dibahas oleh mereka. Bukunya adalah objek yang menjadi subjek, sudah menunjukkan present perfect, dibahas adalah kata kerja dengan imbuhan di oleh mereka. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Kita lanjut ke
past perfect tense. Tenses ini adalah di mana suatu bentuk kata kerja digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai di masa lalu sebelum aksinya terjadi, sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi, ada satu aksi nih atau satu tindakan yang sudah selesai di masa lalu sebelum ada aksi lainnya terjadi. Contoh kalimat aktifnya adalah he had delivered the letters. He had delivered the letters. Kalimat pasifnya, the letters had been delivered by him. The letters had been delivered by him. Artinya, dia telah mengirimkan surat-surat itu. Subjek tambah kata telah yang menunjukkan past perfect, tambah verb kata kerja mengirimkan, dan ditambah objek surat-surat itu. Pasifnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, objek yang menjadi subjek, tambah kata telah yang menunjukkan past perfect, tambah kata kerja dengan imbuhan di atau ter, tambah oleh, tambah objek. Olehnya adalah dia laki-laki. Sekarang kita ke materi future simple. Kalau future simple artinya kalimat ini atau kalimat yang dibicarakan akan terjadi di masa mendatang atau belum terjadi. Contoh kalimat aktifnya, the company will hire new workers. The company will hire new workers. Kalimat pasifnya, new workers will be hired by the company. New workers will be hired by the company. Artinya, perusahaan akan merekrut pekerja baru. Subjek tambah kata akan yang menunjukkan bahwa kejadian akan dilaksanakan atau akan berlangsung di masa depan, ya, belum terjadi. Tambah kata kerja, tambah objek. Untuk yang pasif, objek yang menjadi subjek, tambah kata akan, tambah kata kerja, imbuhan di, tambah kata oleh, ditambah dengan subjek yang menjadi objek di kalimat pasif. Kita lanjut ke materi infinitif. Kalian sering kok pakai kata infinitif kalau sudah sering berbicara bahasa Inggris. Nah, infinitif ini adalah kata dasar dari suatu kata kerja. Infinitif ini adalah kata yang ada to, tambah kata kerja. Jadi, to plus verb. To tambah kata kerja. Kita langsung lihat contoh kalimatnya. Kalimat aktifnya, she has to deliver the letters. She has to deliver the letters. Kalimat pasifnya, the letters have to be delivered by her. The letters have to be delivered by her. Artinya, dia harus mengantarkan surat-surat itu. Has to deliver itu satu arti, ya. Has to adalah harus, deliver itu mengantarkan. Mengantarkan di sini kata kerja. Has to itu harus, sudah langsung. Sekarang kita ke arti dari kalimat pasifnya. Surat-surat itu harus dikirimkan olehnya. Objeknya menjadi subjek, surat-surat itu harus itu have to be, dikirimkan, delivered by her, olehnya. Sekarang kita ke materi modals. Ini juga sering kok kalian gunakan atau paling tidak kalian familiar dengan kata-katanya. Modals adalah kata yang digunakan untuk membantu kata kerja dalam mengungkapkan suatu hal. Nah, kata modals ini juga biasanya disebut sebagai kata kerja bantu atau kata kerja ganti. Nah, mungkin aku sebutin contoh kata modals, ya. Contohnya can. Can artinya dapat. May. May artinya mungkin, boleh. Must, harus. Shall, akan. Will, will juga akan. Could, akan tetapi digunakan untuk menyatakan kalimat masa lalu. Might, should, would.
Can, may, must, shall, will, could, might, should, would. Kalian bisa cari di internet ya untuk materi tentang modals. Dan tunggu materi berikutnya di video English Here mungkin tentang modals. Kita ke contoh kalimat aktifnya. She must deliver the letters. Must adalah modals di sini. She must deliver the letters. Kata atau kalimat pasifnya, the letters must be delivered by her. The letters must be delivered by her. Dia harus mengantarkan surat-surat itu. Dia adalah subjek, harus adalah modals, mengantarkan adalah kata kerja, surat-surat itu adalah objeknya. Ingat ya, fungsi modals adalah sebagai kata kerja bantu atau kata kerja ganti. Untuk yang pasif, surat-surat itu harus dikirimkan olehnya. Sudah paham ya? That's it. Sekarang, yuk tes pemahamanmu. Buatlah kalimat active voice dan passive voice di kolom komentar. Jawaban-jawaban di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris! Greetings from English Here!